Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1987 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Buka Alkitab kita dalam kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika
Haman telah dieksekusi, disulahkan dengan cara mati ditusuk. Kemarin saya bilang seperti babi guling, saudara. Ditusuk dari lubang anus sampai ke mulutnya. Dan itu adalah hukuman yang paling mengerikan. Saudara, itu kan rencana jahat Haman, orang kepercayaan Raja Ahasweros, yang hendak menghukum Mordekai dengan cara mau disulahkan, saudara. Tapi saudara lihat, Tuhan membela anak-anak Tuhan, amin. Sehingga Mordekai lolos dari ancaman bahaya Haman. Dan Tuhan balikan keadaan. Orang yang berencana jahat kepada orang-orang benar, mereka sendiri yang akan celaka menurut rencana mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup dalam kebenaran, berjalan terus bersama Tuhan, berjalan terus menurut kebenaran firman, maka Tuhan yang akan membela kita. Jangan takut dengan lawanmu, seberapa kuat hebat pun mereka. Saudara, Tuhan menyertai kita. Makanya jangan takut, saudara. Mungkin saudara hanya seperti Mordekai dan Esther, hanya 2 orang saja yang berjuang untuk membela umat Tuhan. Tapi saudara lihat penyertaan Tuhan, ya dan amin, kepada Mordekai dan Esther, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Dari Esther, sang ratu, dan Mordekai, yang adalah seorang penjaga pintu gerbang, tapi dengan kejadian Haman itu, Tuhan mempromosikan Mordekai, sehingga Mordekai menjadi pejabat tinggi di istana, menggantikan Haman. Haleluya. Saya percaya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, mereka pasti akan dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencari muka kepada pejabat-pejabat tinggi untuk mendapatkan satu posisi dan jabatan, sehingga ada orang-orang yang menjadi penjilat dan sebagainya. Mereka menggunakan cara-cara duniawi menyuap untuk mendapatkan satu posisi dan jabatan. Saudara dengar baik, hidup benar saja menurut dengan firman Tuhan, biar Tuhan yang akan angkat saudara, promosikan saudara. Amin. Kalau Tuhan yang promosikan saudara, tidak ada yang dapat menutup, tidak ada yang dapat menjegal saudara, tidak ada yang dapat menurunkan saudara. Karena apa? Tuhan yang promosikan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah mempromosikan saudara, saudara belajar dari Esther dan Mordekai. Sebelum Esther menjadi ratu, Mordekai menggantikan Haman menjadi pejabat tinggi. Mereka hanyalah budak yang ditawan di Persia, di mana itu dikuasai oleh Raja Ahasweros. Tapi sudah perhatikan bahwa Tuhan yang mempromosikan Esther dari seorang budak menjadi ratu, raja yang sangat berkuasa pada saat itu. Dan sudah perhatikan, Mordekai, seorang penjaga gerbang, saudara, Tuhan promosikan menjadi pejabat tinggi. Haleluya. Saudara, ketika mereka mendapatkan posisi dan jabatan itu, mereka tetap hidup dalam kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kita belajar dari Esther dan Mordekai. Dengar baik. Esther sang ratu dan Mordekai seorang pejabat tinggi. Mereka menggunakan posisi jabatan pangkat mereka untuk menyelamatkan umat Tuhan. Kita tahu konteks pada saat itu bahwa Haman memiliki rencana jahat, di mana dia mau melakukan genosida, saudara. Dia mau melakukan pemusnahan massal. Orang-orang Yahudi semua harus dibunuh, saudara. Dan Esther, seorang ratu dari Yahudi yang menjadi istri
Raja Ahasiweros serta Mordekai, mereka menggunakan posisi jabatan mereka untuk menyelamatkan umat Tuhan melalui apa? Pekerjaan mereka, melalui apa? Pangkat jabatan mereka. Saudara, Tuhanlah yang membawa saudara sehingga saudara mendapatkan posisi-posisi penting di dalam pekerjaan saudara. Dan Tuhan mau saudara memperhatikan ini. Saudara lakukan seperti Esther dan Mordekai lakukan. Mereka betul-betul memiliki hati yang luar biasa terhadap sesamanya, sehingga mereka menggunakan posisi jabatan mereka untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong umat Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menolong umat Tuhan yang ada dalam teror ketakutan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ketika Mordekai mengirim pesan kepada Esther, ketika Haman memberikan maklumat bahwa zaman itu orang-orang Yahudi akan di bumi hanguskan, dan Mordekai mengirim pesan kepada Esther, jangan mengira kalau kamu ada di dalam istana kamu akan lolos, kamu juga akan binasa karena undang-undang yang sudah dikeluarkan Haman. Kalau kamu tidak mau terlibat, maka Tuhan akan memakai orang lain untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Saudara dengarin baik-baik. Kalau saudara berdiam diri, kalau saudara tidak mengambil langkah ini, maka Tuhan akan memakai orang lain. Tuhan akan memakai orang lain, dan saudara tidak akan mendapat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan posisi jabatan saudara untuk apa? Menolong sesama rekan-rekan seiman. Yang kedua, perjuangan Mordekai dan juga Esther berjuang demi membela umat Tuhan, orang-orang Yahudi pada zaman itu, tidak sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara melihat bahwa saudara itu minoritas, saudara itu hanya 1-2 orang di tempat saudara bekerja. Saudara lalu saudara mundur, saudara menyerah dengan keadaan. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan Mordekai dan juga Esther, kalau kita lihat kan mereka hanya berdua bekerja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang sedang ada dalam keadaan teraniaya. Saudara, mereka hanya berdua, tapi saudara lihat, Tuhan menyertai mereka. Artinya, apa yang mereka lakukan, Mordekai dan juga Esther, itu tidak sia-sia, karena Tuhan berkenan dengan apa yang mereka kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hukum yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Dan saya melihat bahwa Mordekai dan juga Ratu Esther memiliki kasih itu. Saya percaya seseorang yang ada Tuhan dalam dirinya pasti ada kasih di dalam diri orang itu. Amin. Sehingga walaupun dia disakiti, dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi. Walaupun dia dilakukan dengan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi apa? Dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi, dia tetap memberkati. Amin. Itulah ciri orang yang ada Tuhan dalam dirinya. Tapi kalau tidak ada Tuhan dalam dirinya, yang diperlakukan gigi ganti gigi, saudara. Nyawa ganti nyawa dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jadilah pahlawan bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang akan maju untuk menjadi calon legislatif, saudara, jadilah pahlawan bagi sesamamu manusia. Tolong mereka yang ada dalam kesusahan, penderitaan. Mungkin
dalam keadaan atau konteks sekarang itu yang harus kita perjuangkan adalah orang-orang yang tidak seberuntung kita yang ada di luar kita. Dan Tuhan mau saudara selamatkan mereka. Jadilah pahlawan seperti Mordekai, seperti Ratu Esther. Saya percaya saudara, kalau saudara jadi pahlawan bagi orang-orang yang kurang beruntung di luar sana, saya percaya saudara yang mencalonkan legislatif pasti terpilih. Amin. Tuhan yang akan promosikan saudara. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, perjuangan saudara untuk sesama kita manusia, pasti Tuhan berkenan kepada apa yang saudara kerjakan, saudara lakukan. Dan Tuhan akan menyediakan segalanya buat saudara. Dan Tuhan akan buka jalan buat saudara. Amin. Jangan hidup egois saudara, hanya mementingkan diri sendiri, jangan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mordekai, Esther punya banyak alasan untuk mencari hidup nyaman, aman, bisa. Tapi mereka melihat keadaan saudara-saudaranya yang kena teror, saudara, hidup dalam ketakutan, hidup dalam ancaman-ancaman bahaya. Mereka tidak dapat berdiam diri. Mereka berjuang. Saudara yang dikasih Tuhan, perjuangan mereka tadinya sepertinya sia-sia karena hanya 2 orang melawan orang-orang besar, orang massa yang banyak. Tapi sudah lihat, perjuangan Mordekai dan juga Esther tidak pernah sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga ini saya melihat begini. Tanda bukti bahwa Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu ibadah dan seorang hamba Tuhan ini berkata begini. Tanda penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita adalah mujizat. Kalau Tuhan tidak melakukan mujizat dalam pelayanan kita, itu berarti Tuhan tidak mau kita ada di situ. Berarti Tuhan tidak berkenan kita melakukan di tempat itu. Mungkin bisa saja Tuhan mau kita di tempat A, tetapi karena kita pikir itu terlalu jauh, ini di tempat B ini nyaman, sehingga tidak terjadi apa-apa di sana. Karena Tuhan tidak berkenan saudara ada di sana. Nah, saudara, saya melihat di sini bahwa tanda mujizat besar yang Tuhan lakukan kepada Esther dan Mordekai, di mana harta kekayaan Haman itu Tuhan pindah tangankan kepada Esther dan kepada Haman. Pangkat jabatan Haman yang tinggi diberikan kepada Mordekai. Amin. Saudara, artinya apa? Saudara lihat, maksud dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Amin. Yang tadinya terpuruk, hidup dalam ketakutan karena diteror undang-undang yang hendak diberlakukan oleh Haman. Saudara lihat, Tuhan balikan keadaan. Orang-orang yang tertindas, sekarang mereka di atas. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat itulah berkat, itulah mujizat yang Tuhan kerjakan, lakukan kepada orang-orang seperti Esther, orang-orang seperti Mordekai. Orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berniat jahat kepada kita, itu artinya berkat-berkat mereka, apa yang mereka peroleh, Tuhan akan berikan kepada kita yang tertindas, kita yang teraniaya. Saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Yang pertama, gunakan posisi jabatan saudara. Untuk apa? Untuk membela, menolong, menyelamatkan umat Tuhan. Yang kedua, perjuangan saudara untuk pekerjaan Tuhan, membela sesama, itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin saudara hanya 1-2 orang sama seperti Mordekai, Esther, tapi yang jelas penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Makanya Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan berkati Esther dan juga Mordekai.
Dan yang ketiga, kita belajar segala yang dimiliki oleh musuh-musuh kita, Tuhan akan balikan itu menjadi milik saudara dan saya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi jangan banyak mengeluh, saudara. Kalau saudara mengalami satu pergumulan, anggaplah itu berkat buat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ada dalam posisi itu, sama seperti Esther dan Mordekai, mereka ada di puncak kejayaan mereka. Mereka tetap cari Tuhan. Mereka tetap rendah hati. Mereka tetap hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, ke depan mungkin saudara menduduki satu posisi penting, jangan sombong, tetap rendah hati. Jangan fokus cari uang, tapi cari Tuhan. Dan tetap taat pada firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerja mereka, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan melawat semua pendengar, sehingga mereka mengalami Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 13 hari lagi kita akan mengadakan paket Natal. Kita akan bagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Saudara yang diberkati dan saudara mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank BNI di nomor rekening 1619570788. Mari saudara yang dikasihi Tuhan terlibat untuk pekerjaan Tuhan ini, dan kita sukseskan hari ke-2000 nanti tanggal 12 Desember kita adakan untuk bagi-bagi paket Natal untuk orang-orang yang ada di luar sana. Kita harus jadi berkat, jadi jawaban bagi mereka. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.